Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran mata kuliah Pengelolaan Laboratorium. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Elis Nawati, Zakaria Afriansyah, Hidayah Ruslu Firdaus, Sintia Rahmawati, Salsa Puji Tasfiyatul Qalbi, dan Nadifa Zahra Khairussyifa. Kami dari Tadris Biologi kelas A semester 4. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah pengelolaan laboratorium, di mana tugas terstruktur tersebut merupakan tugas observasi pengelolaan laboratorium di SMA Negeri 5 Cirebon. Berikut adalah proses wawancara dan observasi di SMA Negeri 5 Cirebon. Kalau tata ruang sendiri pada dasarnya posisi lab dulu ya, posisi lab SMA 5 itu berada di atas, artinya di lantai 4, dan posisi lab di pojok, agak pojok, sehingga memang kenapa disempatkan di sini salah satunya adalah untuk menghindari terlalu banyaknya lalu lalang siswa sehingga tidak mengganggu proses kegiatan laboratorium. Kemudian tata ruang di dalamnya sendiri bisa ada perhatikan ada satu ruangan luas yang merupakan ruang utama laboratoriumnya. Kemudian di situ ada sebenarnya kalau mulai disebutkan sekretariat laboratorium tempat biologi biasanya ada seharusnya. Kemudian ada satu ruangan gudang yang merupakan tempat perlengkapan dari seluruh peralatan biologi. Itu masalah tata ruang. Kemudian baik, peralatan yang baik untuk tahun ini kita kan memang baru beranjak dari masa COVID, masa pandemi, sehingga memang saat ini kita belum mendata kembali, belum menginventarisir kembali seluruh perlengkapan yang ada di laboratorium biologi, sehingga kita tidak tahu persis berapa jumlah perlengkapan atau peralatan yang dalam keadaan baik, yang terkalibrasi dan sebagainya. Tapi terakhir yang pernah saya lakukan proses inventarisir itu ada sekitar, misalkan sebagai contoh ya, ada sekitar 12 mikroskop dan sebagian besar rusak. Karena memang mikroskop itu adalah mikroskop yang hasil dari bantuan pemerintah yang usianya sudah lebih dari 20 tahun. Karena itu kerusakannya. Kita pernah mendapatkan juga bantuan alat lab berupa mikroskop, ada yang stereo dan ada juga yang mono, tapi alhamdulillah hilang karena pernah ada yang mencuri, membobol. Jadi nggak tahu bagaimana, di mana tempatnya, apa di Cirebon memang ada tempat pengepul dari orang-orang yang mencuri. Itu biasanya alat di sekolah itu kan yang hilang paling yang elektronik ya, pada laptop dan sebagainya. Tapi sekarang itu banyak yang hilang antara lain inbox. Jadi di sini pernah hilang inbox, pernah hilang mikroskop sampai 1 dan itu yang bagus-bagusnya. Malah yang mikroskop siswa yang saya bilang tadi sebagian besar rusak itu nggak hilang, jadi mereka hilang. Yang terkalibrasi yang bagus itu yang hilang. Nah itu kemudian barusan juga kita mendapatkan sekitar 3 bulan lalu dalam diinventarisir ada bantuan beberapa puluh perlengkapan laboratorium yang baru. Sampai saat ini belum terinventarisir gitu. Baik, kalau saran pendukung seperti misalkan untuk air kita memang sudah punya toren tersendiri, kemudian ada sumber tersendiri sehingga pasokan air alhamdulillah. Kecuali kalau misalkan hal seperti listriknya mati atau misalkan si pompanya mati, kemudian di sini juga listrik tidak cukup karena memang posisinya kita punya meteran tersendiri di bawah, jadi hanya untuk lab ada fisika, biologi dan kimia. Air ada, listrik ada, kemudian sarana yang lain. Di sini karena memang belum pernah digunakan untuk kelas, maka di sini ditempatkan ada 2 AC. Walaupun biasanya yang punya laboratorium biasanya tidak ber-AC. Biasanya di sini ada 2 AC. Kemudian apa lagi? Yang lain. Untuk pembuangan limbah dari sini kita langsung ke bawah, langsung nanti air limbah dari laboratorium biologi ini bersama dengan air limbah yang lain, termasuk air misalkan dari air hujan dan sebagainya, nanti masuk ke sana. Itu yang soal infrastruktur. Ya. Baik. Untuk masalah administrasi yang pertama tentang struktur administrasi sendiri, kita kan memang di bawah dari Fakultas Kurikulum. Kemudian di sini ada kepala laboratorium dalam hal ini saya sendiri, kemudian ada pengurus laboratorium atau yang boleh disebut OP yang bertanggung jawab tentang kebersihan dan sebagainya, dan di atas kita jelas tentang personal. Nah kemudian administrasi yang lain di sini kita jelas biasanya sudah di sekolah yang lain juga sama, ada buku inventarisir, kemudian ada buku penggunaan uang, kemudian ada juga buku biasanya yang nanti boleh dikatakan sebagai buku fiksi, punya buku sitak sekolah. Jadi
kepala sekolah nanti biasanya akan memeriksa, tapi secara tidak teratur waktunya, kadang-kadang datang pemeriksaan sepertinya, itu nanti biasanya ada buku yang diskusikan kepala sekolah. Jadi yang paling utama seperti biasa ada buku inventarisir, buku penggunaan uang. Ada lagi? Oke, dari pagar sini sudah hilang. Terus ada yang gambar sana sebelum laboratorium bersama dengan sekolah-sekolah yang lain. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita berdiri di bawah penanggung jawab utama jasa kepala sekolah, kemudian nanti ada pengelola lain atau ketua lain saya, kemudian ada pengelola yang saya sebut pengelola harian sebenarnya OB. Nah, itu saja soal administrasi masih seperti itu. Dikatakan lengkap karena kita sendiri biasanya sharing dengan lab yang lainnya, misalkan seperti di Bandung kita sering juga saling meminjam antara lab biologi dengan lab fisika dan lab kimia. Kemudian seperti misalkan di PPTS lab kimia, lab biologi, kemudian lagi seperti misalkan tabung reaksi, kemudian juga misalkan beberapa alat yang memang kecenderungannya bisa digunakan di laboratorium, kita sudah sering sharing. Jadi kalau dikatakan apakah benar-benar mandiri dan lengkap, saya kira ditambah lagi dengan keadaan kita yang sekarang habis, saya bilang ke kalian bahwa kita itu habis 2 tahun 3 tahun kemarin masa vakum karena pandemi, maka banyak perlengkapan yang rusak sehingga tidak bisa digunakan, seperti misalkan banyak cairan kimia yang berupa reagen dan sebagainya, ada diuret, kemudian DNA dan sebagainya, hampir semua sudah rusak, tidak bisa digunakan. Jadi boleh dikatakan tidak lengkap. Baik. Pada dasarnya secara normal kita sebulan sekali pasti ada inventarisasi dari perlengkapan yang ada di laboratorium. Kemudian masalah keamanan, di sini kita memang ruangan terpisah, ada kunci, dan kunci itu dipegang oleh kepala lab dan OB, dan satu lagi disimpan di ruang kasir. Sehingga pada dasarnya memang cukup aman karena memang satu kita juga sudah diteralis, kemudian juga pintu juga ditutup sampai 2 lapis seperti itu. Untuk keamanan pada dasarnya cukup aman. Dan kenapa saya pernah cerita dulu waktu ada kehilangan, salah satunya itu karena pada saat itu ada renovasi. Jadi saat renovasi ini sering dibuka karena ya sana ini digunakan. Akibatnya mungkin karena sering terbuka, nah saat itu ada proses pengumpulan dan kesempatan. Ada lagi? Oke. Siap, udah naik kita. Oke, baik. Lihat. Sama saja sebenarnya sih dengan sekolah lain atau juga di lab di SAI di IAIN. Di sini secara umum alat-alat perlengkapan dan bahan disimpan di ruangan khusus. Kemudian yang kedua, pada saat akan digunakan biasanya kita akan inventarisir dulu di SOP-nya seperti itu. Satu inventarisir, kemudian proses inventarisir itu dilihat dari berapa untuk yang ingin dipergunakan, berapa banyak perlengkapan lain yang harus disiapkan dan sebagainya. Kemudian nanti baru anak-anak akan mengambil barang atau perlengkapan yang akan digunakan. SOP-nya seperti itu. Kemudian setelah itu, apabila perlengkapan sudah selesai digunakan, siswa memiliki kewajiban untuk membersihkan dan mengembalikan pada tempat yang sudah disediakan. Untuk masalah sisa-sisa praktikum atau limbah-limbah praktikum, yang cairan biasanya dibuang langsung ke saluran limbah, biasanya di wastafel. Kemudian kalau yang berbentuk padatan biasanya dimasukkan ke tempat sampah. Nah, secara SOP seperti itu. Kemudian SOP yang lain secara umum, inventarisir per bulan, yang bulan itu ada inventarisir. Kemudian nanti juga biasanya akan dilaporkan ke kepala sekolah hasil inventarisir itu. Tidak selalu harus setiap bulan, tapi biasanya kepala sekolah menanyakan mungkin 2 sekali bagaimana keadaan dari alat-alat dan alat yang ada di laboratorium secara SOP yang umum. Ada lagi? Ya. Kalau dikatakan terjadwal, ya biasanya kita secara umum sebulan kali kita akan lihat misalkan berapa jumlah tabung yang pecah, kemudian berapa yang harus diganti, kemudian misalkan ada nggak kebutuhan alat dan bahan lain, misalkan reagen sudah berapa penyusunannya sehingga kita mesti beli lagi dan sebagainya. Itu terjadwal sebulan sekali biasanya. Tapi karena memang tidak selalu tiap hari atau tiap minggu ada praktikum, sehingga kadang-kadang kita dalam 1 bulan itu tidak ada perubahan dari kondisinya. Jadi mungkin saja dalam 2-3 bulan sekali baru nanti ada proses-proses selanjutnya dari kebutuhan tersebut. Oke, baik. Biasanya bahan-bahan yang berupa cairan kita letakkan di lemari bagian bawah, sedangkan biasa yang berbentuk padatan kita letakkan di atas. Kenapa? Karena ditakutkan kalau berbentuk cairan diletakkan di atas, kalau terjadi kebocoran itu akan bisa merusak ke bawah, termasuk di bagian-bagian yang bahan berupa padat bisa terkena cairan tersebut. Itu kan SOP seperti itu, standarnya seperti itu. Kemudian ada bahan-bahan tertentu juga yang diletakkan di lemari khusus, sebagai contoh benefit kalau tidak salah. Itu tidak diperbolehkan terkena sinar matahari langsung. Itu biasanya dimasukkan ke dalam lemari, kemudian lemarinya itu memiliki kaca yang gelap. Kalaupun misalkan tidak gelap, biasanya kita tempatkan lemari itu tidak langsung terkena cahaya matahari. Kemudian biasanya BDD juga ditempatkan pada botol yang diusahakan botol itu berwarna agak lebih gelap. Nah, hal-hal seperti itu secara umum SOP yang biasa dilakukan di SMA 5 atau di sekolah yang lain juga.
pertama yang dilakukan biasanya guru akan memberikan peringatan pada siswa sebelum digunakan bahwa ini ada bahan yang berbahaya dan nanti diberikan pengarahan pada siswa bahwa proses penggunaan bahan-bahan yang berbahaya itu harus memiliki prosedur yang berbeda dari penggunaan yang lain. Misalkan contoh, ada bahan-bahan yang berupa cairan yang bisa memuat seperti itu. Kita memberikan pengarahan pada mereka bahwa satu tidak boleh misalkan seperti itu. Tidak boleh dicium langsung dengan menggunakan itu, tapi cukup dengan menggunakan istilahnya kibasan tangan untuk mengetahui apakah baunya seperti apa dan sebagainya. Kemudian juga kita misalkan menggunakan bahan tersebut harus terukur sesuai dengan kebutuhan, mengambil dengan pipet khusus, tidak boleh bercampur dengan pipet yang lain yang digunakan bahan yang lainnya, ditempatkan berjauhan antara bahan satu dengan bahan yang lain karena terjadi proses pencampuran yang bisa memberikan adanya ledakan dan sebagainya, dijauhkan juga dari api dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang merupakan prosedur hukum atau SOP yang biasa dilakukan baik di SMA atau yang lainnya, baik di biologi maupun seperti itu. Umum ya, bahwa kita siswa sudah dilengkapi walaupun bukan diri sendiri tapi ada jas. Yang kedua, biasanya pada saat mereka mau melakukan praktikum yang memungkinkan ada bahan berbahaya, biasanya mereka diminta untuk bisa tidak menggunakan lengan panjang. Biasanya juga akan, kalau bisa pakai lengan panjang ya besok. Kemudian jangan lupa menggunakan jas laboratorium untuk menghindari cipratan, siraman dan sebagainya terhadap itu. Kemudian kalau biasanya kita juga misalkan menasihati pada anak agar pada saat selesai langsung cuci tangan, barangkali ada zat kimia yang tadi menempel, atau pada saat terjadi proses penempelan zat kimia pada lengan, misalkan kita harus memberikan langsung cuci dengan air seperti itu. SOP seperti itu. Apabila ada kejadian-kejadian khusus seperti misalkan sebagai contoh sederhana adalah pecahnya misalkan tabung reaksi, kemudian juga misalkan jatuhnya motor dan sebagainya, satu yang biasa dilakukan kita jelaskan itu adalah catatan karena nanti kan berkaitan dengan masalah kondisi ketersediaan dari bahan itu. Yang kedua kemudian nanti ada proses untuk membersihkan sehingga jangan sampai nanti dari sisa-sisa alat yang tadi pecah itu menyebabkan luka dan sebagainya. Kemudian juga nanti pencatatan siapa yang melakukan itu biasanya dilakukan oleh kita. Jadi ada hanya sekedar berkaitan dengan proses gantian, jangan sampai nanti anak tersebut jadi seperti terbiasa. Kalau tidak dicatat, kalau tidak diberikan semacam teguran dan sebagainya, mungkin karena kayak seperti biasa, mungkin saja terjadi lagi. Dan juga merupakan warning pada orang lain, pada siswa yang lain. Dengan tausiah kalau kalian melakukan keteledoran sudah mengakibatkan kerusakan, kalian harus tanggung jawab. Walaupun sebenarnya sampai saat ini kita belum pernah mendenda siswa dengan peruntukan yang biasa ya. Kecuali kalau misalkan kerusakan yang cukup parah, misalkan pada alat yang cukup mahal, misalkan karena main-main, karena teledor, misalkan ada siswa yang menjatuhkan mikroskop, misalkan sampai pecah, mungkin itu benar. Tapi sampai saat ini dalam SMA 5 belum pernah terjadi kejadian seperti itu. Wajar misalkan pada saat proses praktikum ada siswa yang memecahkan tabung reaksi, apalagi misalkan sudah dibakar kemudian tiba-tiba langsung berdekatan dengan air dan sebagainya karena akan pecah, atau dalam proses pembersihan menggunakan kapasitas tabung reaksi kadang-kadang sampai jebol dan itu hal biasa mahasiswa yang lebih pernah. Nah yang kalau yang seperti itu tetap dicatat, tetap diberikan peringatan pada mereka agar jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Oke, baik, silakan yang lain. Baik, untuk mikroskop sampai saat ini belum, karena memang jujur mungkin karena harganya cukup lumayan mahal yang mikroskop apa namanya binokler, dan itu juga merupakan bantuan dari pemerintah. Jadi kita sudah mengajukan, kita sudah memberikan apa namanya laporan ke dinas, kemudian ke KCD, kemudian ke dinas. Kita sudah memberikan laporan bahwa ada kehilangan ini dan mohon penggantian. Tetapi sampai saat ini mungkin kan komunitas mengalokasikan anggaran proses penggantian tersebut, kita belum mendapatkan bantuan lanjutan untuk penggantian alat. Operator pada dasarnya memang kita mampu membeli, kemudian juga kita ada alokasi proses penggantian kan dalam periode tertentu biasanya ada ajuan anggaran dari kita dari istilahnya RKAS, rancangan anggaran nanti sekolah kita mengajukan nanti posnya turun. Nah itu biasanya memang sudah ada posnya, pos pembelian, kemudian bisa ada alokasi dan sebagainya. Dan hal itu untuk yang memilih fokus kita sudah ada. Dan untuk mikroskop kita akan menggunakan. Jadi kita masih menggunakan mikroskop yang lama. Nah itu nanti kita belum, hampir semua sekolah yang di Cirebon itu belum punya laporan khusus, belum ada. Tapi anehnya sampai saat ini pemerintah belum menganggarkan, belum mengalokasikan adanya laporan. Jadi sebenarnya kesempatan bagi dulu memang ada lulusan dari STAI dan IAIN itu yang kita terima dia dari biologi dan kita tempatkannya bukan jadi guru, jadi uang, tapi dia jadi laporan. Tapi alhamdulillah ya dia sudah jadi malah dia melanjutkan lagi kita kehilangan. Tadinya kita mau mencoba berinovasi bagaimana kalau bisa sekolah itu ada laporan. Tadinya SMA mau mencoba itu. Dan kalau Anda nanti mau mencoba membandingkan dari SMA 1 sampai SMA yang lain belum ada laporan khusus. Dan anehnya pemerintah tidak mengalokasikan tenaga untuk laporan padahal memang itu. Jadi akhirnya
akhirnya kita sendiri kadang-kala ya guru sendiri dulu yang bertugas sebagai laboratorium. Ya, kalau kita mau praktikum, ya kita dibantu oleh OB untuk menyiapkan alatnya, membersihkan alat-alat, ruangan dan seterusnya. Kemudian juga kadang-kadang kita harus bertanya lagi pada guru kimia dan sebagainya. Kalau kita mau bikin cairan ini dan sebagainya, kita bantu. Dan memang ada laboratorium khusus. Kita memang bersama-sama di sini di gudang ya. Di sana di gudang ada pengelola, kemudian ada juga rak-rak yang seperti itu. Ya boleh dikatakan sih sederhana, karena memang di biologi kan secara umum tidak ada zat kimia khusus yang saya anggap terlalu berbahaya. Kalau begitu ada, biasanya kita minta simpan di lab kimia, karena nanti akan disatukan dengan zat-zat kimia yang lain di lemari kimia biasanya ada. Jadi kalau misalkan ada zat misalkan seperti natrium dan sebagainya, kita simpan daripada nanti ada anak-anak yang coba-coba melemparin natrium ke air kan kita. Baik. Apabila ada kebutuhan dari bahan, kemudian dari alat dan sebagainya, biasanya kita mengajukan. Jadi prosedurnya begini, dari pengelola lab mengajukan ke sekolah, dalam hal ini ke kurikulum dan ke Wakasek saran prasarana. Nah nanti mereka sendiri yang nanti akan membeli. Tetapi apabila misalkan ya fleksibel ya, dalam artian kalau guru juga bisa, biasanya nanti dengan pertanggungjawaban khusus dalam artian kita beli, kemudian nanti ada akuntansi, ada nota dan sebagainya, nanti si nota tersebut akan diajukan ke sekolah. Jadi fleksibel. Oke, baik. Budaya keamanan dan keselamatan di dalam negeri, baik dari kita mengenal hidup, praktikan dari dinas dan teknologi. Dari laboratorium sendiri kan ada tugas yang pertama dari yaitu amanat ini selain dari sendiri apa saja yang amanat kita. Baik. Secara umum SOP keamanan di laboratorium itu antara lain kita menyediakan tugas lab langsung ke praktika. Kemudian yang kedua kita memberikan pengarahan pada mereka tentang bagaimana cara melakukan kegiatan di laboratorium yang aman. Misalkan bagaimana cara Anda menggunakan alat, bagaimana Anda menyimpan alat, bagaimana Anda membersihkan alat dan sebagainya. Kemudian yang lainnya kita menyediakan simpan di dalam. Biasanya misalkan seperti apa? Alat pemadam apinya kita sediakan juga kalau terjadi sesuatu seperti itu. Kemudian kita juga untuk keamanan yang lain, misalkan biasa kita memberikan perintah-perintah tertentu pada siswa, misalkan pada saat proses itu secara teknis, misalkan tolong alat ini atau bahan ini dipisahkan dari api, dijauhkan dari alat yang lain dan sebagainya. Kemudian juga bisa memberitakan misalkan kalau terjadi kejadian pecah, misalkan tabung reaksi atau yang lain, seperti misalkan gelas objek dan sebagainya, kita juga memberikan arahan bagaimana cara membersihkan yang baik, jangan sampai nanti malah pada saat proses pembersihan tangan si siswa itu jadi banyak. Nah itu yang secara tentang masalah keamanan anak teknik. Iya. Pertolongan pertama apabila ada siswa yang mengalami kecelakaan, misalkan terbakar, misalnya sebagai contoh, atau terkena bahan kimia. Secara umum biasanya kita melakukan ketiga hal. Apabila bahan kimia itu tersebut memang tidak terlalu berbahaya, maka kita bisa langsung misalkan kalau si tangannya terkena bahan kimia lain, biasanya kita masukkan ke air. Yang pertama. Tetapi kemudian apabila kita tahu bahwa bahan kimia itu cukup berbahaya, biasanya kita langsung bawa ke dokter atau puskesmas terdekat. Kebetulan kan kita di sini sangat dekat, jadi memang sampai saat ini alhamdulillah belum pernah terjadi kejadian seperti itu. Paling pernah ada siswa yang bajunya terkena H2SO4 sedikit, atau misalkan terkena peroksida air seperti itu. Biasanya kan kalau baju ya langsung dicuci saja dengan air, jangan sampai terkena kulit. Tapi yang memang secara umum SOP-nya ini, kalau misalkan memang bahan kimia tidak terlalu berbahaya, biasanya kita bersihkan. Kalau ada yang misalkan sedikit terbakar, ya juga kita tangani dengan menggunakan air dan sebagainya. Iya. Salah satunya waktu itu memang mungkin keteledoran pada proses pengumpulan atau kejadian keteledoran dalam bagian pintu dari jalan terkunci itu saat itu ya, karena memang ada bahan-bahan yang waktu itu disimpan laboratorium sini dalam renovasi ruangan di sebelah sana. Akibatnya orang jadi lebih mudah mengakses. Dan kita sendiri sekarang salah satunya adalah kunci ruangan selalu harus dipegang oleh hanya 2 orang, satu OP yang memang bertugas untuk membersihkan ruangan ini, kedua pengelola lab saya dalam hal ini, kemudian ada juga kunci cadangan yang disimpan di lokasi sana, sehingga memang tidak mudah orang untuk mengakses ruangan ini. Secara umum seperti itu pengelolaan keamanan di SMA 5 baik oleh biologi ya. Ya. Nah, saya pikir secara umum kan sudah saya beri banyak ya. Jadi nanti tolong disimpulkan saja. Jadi operasional standar operasional lab SMA 5 ini seperti yang saya katakan dari beberapa penjelasan di awal. Jadi ada standar operasional lab, ada standar operasional keamanan, ada standar operasional inventarisasi, kemudian ada juga misalkan standar operasional apabila terjadi kecelakaan. Itu kan bisa disebutkan terang tadi. Supaya kita bisa berbuat kemudian itu yang nanti tinggal saya simpulkan.
hal yang sering jadi kendala bagi pelaksanaan SOP ini itu adalah dua hal. Satu, mungkin lupa atau gurunya maksud saja kelupaan itu untuk memberikan arahan dari awal. Dalam artian untuk mengingatkan kembali. Jadi memang siswa SMA harus selalu pulang diingatkan. Bila masuk ke lab pakai jas. Bila masuk ke lab jangan bikin sampah. Bila masuk ke lab nanti sisa bahan-bahan harus disimpan di tempatnya. Limbah berupa cairan harus dibuang dan sebagainya. Kadang-kadang guru agak lupa untuk mengingatkan kembali. Sehingga kadang-kadang muncul lah peristiwa-peristiwa misalkan berbenturan sama itu atau tidak seperti. Hal yang kedua yang itu adalah siswanya sendiri. Dalam artian siswa entah karena lupa atau karena kesengajaan, mereka kadang-kadang membersihkan alat tidak sesuai dengan arahan, menyimpan alat tidak sesuai dengan arahan, menggunakan alat dan bahan tidak sesuai dengan arahan. Seperti contoh kecil, misalkan kita memberikan arahan pada mereka ambil pipet 3 tetes saja, tapi ternyata di luar sepengetahuan guru mereka menggunakan pipet mengambil bahan diuret itu lalu menuangkan ke dalam tabung grafik untuk 10 tetes saja. Karena apa? Pengen terlihat jadi lebih jelas saja. Model seperti itu. Jadi ada kendala paling utama itu lupa untuk mengingatkan. Kedua, human error dari siswa. Kemudian ada hal-hal kecil yang lain. Kadang-kadang apabila kita mau menggunakan lab standar operasional kita kan misalkan menggunakan untuk proses pembersihan menggunakan air. Ternyata toren kosong. Jadi tempat penyimpanan air kosong disebabkan karena apa? Pompanya mati. Akibatnya kita kesulitan membersihkan. Sehingga nanti kita cari solusi misalkan bawa ember. Nah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang ada kendala yang terjadi. Kita mengacu pada standar operasional dari pemerintah. Dalam artian banyak sebenarnya standar operasional yang bisa kita akses ya di internet. Standar operasional pengelolaan laboratorium secara umum itu bisa. Nah kemudian nanti kita coba adaptasikan yang pada saat dulu itu seperti itu. Kita mengadaptasikan dari beberapa sumber. Setelah itu kita buat menjadi standar operasional SMA. Nah ini sendiri pada dasarnya akan dipertanggungjawabkan dan biasanya nanti suka ada dilihat kemudian diperiksa oleh pengawas dari KCD ini sudah sesuai atau belum dengan standar operasional secara umum di lingkup pendidikan. Pada dasarnya kita menuliskan, mencetak, membuat dalam bentuk yang kita sebutkan saja yang catatan ada di salah satunya di Wakasek. Di Wakasek saran ada, di Wakasek kurikulum ada dari standar operasional tersebut memang tertulis. Kemudian untuk yang khusus itu juga sebenarnya dipaparkan di sini sehingga anak juga tahu bahwa masuk ke laboratorium itu standarnya seperti ini, harus seperti ini. Yang pertama jelas kita dalam periode tertentu sering kita mengadakan semacam biasa kita MGP atau biologi. Jika kalau misalkan nanti kita ada yang lupa dan sebagainya saling mengingatkan bahwa ini standar yang begini dan seterusnya. Pertama itu. Kedua, kalau siswa pada saat dimulai tahun ajaran baru biasanya kita juga mengingatkan pada siswa untuk kalau kita melakukan kegiatan di laboratorium ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dilaksanakan seperti itu. Secara umum seluruh guru biologi dibimbing oleh Wakasek kurikulum kemudian di bawah arahan kepala sekolah yang khusus. Secara umum biasanya kita akan membuang limbah atau siswa membuang limbah praktikumnya itu setelah selesai. Jadi apabila selesai prosedur keseluruhan, kemudian apabila memang alatnya itu tidak digunakan, biasanya kita nanti berakhir pada saat terakhir selesai. Tetapi apabila alat itu masih akan digunakan, maka biasanya bila ada limbahnya atau ada sampahnya atau ada sisa hasil dari praktikumnya itu dibersihkan dulu. Dan memang di kita masih umum tidak ada proses pengelolaan limbah tertentu. Jadi contohnya seperti yang saya pernah singgung tadi bahwa kalau berbentuk cairan baik itu zat kimia tertentu atau misalkan juga cuma air saja seperti misalkan larutan gula dan sebagainya itu biasanya kita langsung buang di masuk. Kemudian yang berbentuk padat biasanya dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian kita buang ke tempat sampah. Seperti itu umumnya yang dilaksanakan di SMA 5. Kemudian nanti yang berbentuk padat itu biasanya akan dibersihkan oleh OB. Jadi tidak ada juga petugas khusus yang membersihkan atau tidak ada prosedur khusus yang dilakukan. Ya, sampai saat ini memang karena memang kita tidak tersedia tempat yang lain, kita biasanya seperti itu. Kalau misalkan memang ada toks juga biasanya kita istilahnya diajarkan seperti itu. Jadi nanti misalkan ini bahannya agak sedikit berbahaya, jadi campurkan air dengan banyak, kemudian baru dibuang ke waste. Jadi kalau misalkan juga bekas seperti aplikasinya direndam dulu dalam air yang cukup banyak dalam ember, setelah dianggap encer, maka baru dibuang. Setelah itu baru dibersihkan misalkan dengan sabun dan sebagainya. Kalau pada saat proses praktikum, ya siswa memang yang harus membuang limbah itu ke tempat yang tersedia. Misalkan cairan tadi ke wastafel, yang berbentuk padatan ke dalam kantong plastik yang nanti dibuat ke tempat sampah. Lalu
nanti akan OB yang melakukan proses pembersihan lanjutan. Tetapi ya teman-teman, sampai saat ini belum ada petugas khusus yang menangani limbah untuk sisa kegiatan di laboratorium. Jadi masih dianggap sama dengan limbah atau sampah-sampah yang lain. Inventarisir. Iya, Bos. Boleh, boleh. Ya. Berikut adalah video siswa-siswi SMA Negeri 5 Cirebon yang sedang melaksanakan praktikum di laboratorium. Selanjutnya adalah infrastruktur dari laboratorium SMA Negeri 5 Cirebon. Sekian video dari kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.